Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tapi firman Tuhan harus tetap menjadi landasan kehidupan kita. Kenapa? Karena sampai hari ini iblis masih mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai keadaan membuat kita berubah. Jangan sampai sikap orang terhadap kita membuat kita berubah setia. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan kita sehingga kita tetap terus didapati Tuhan setia. Karena firman Tuhan mengingatkan kita hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, dialah yang beroleh selamat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hari-hari yang kami jalani betul tidak mudah. Tapi kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena kekuatan, semua karena keberkatan dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu diarahkan, kami perlu dituntun, kami perlu diterangi setiap jalan kami. Sehingga kami tidak tersesat, ya Allah. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus pernah menyampaikan sesuatu yang keras buat orang-orang yang berbalik lagi kepada kejahatan, kepada dosa-dosa mereka. Dan itu tercatat dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21 dan ayat 22. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21 dan 22. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan bagi mereka. Jadi Petrus menyampaikan, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam suratnya yang kedua, bahwa kalau kita udah tahu jalan kebenaran, ya udah tetaplah berjalan dalam jalan kebenaran. Betul tidak mudah. Karena Yesus juga mengajarkan bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib setiap hari. Mengikuti jalan kebenaran tidak mudah karena ada harga yang harus dibayar. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itu sebabnya Petrus menegur orang-orang yang sudah mengenal jalan kebenaran. Tetapi ketika mereka mengenal jalan kebenaran, mereka kemudian berbalik lagi dari perintah kudus yang disampaikan pada mereka. Akhirnya Petrus mencontohkan mereka di ayat 22. Seperti apa saudara? Di ayat 22 Petrus bilang begini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi kembali lagi, mandi lagi kembali kepada kubangan. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali mandi kepada kubangan. Ini yang dicontohkan, seperti inilah orang-orang yang sudah kenal jalan kebenaran, tetapi berbalik kembali dari perintah kudus. Saudara dikasih dalam Tuhan, suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, hari ini, sampai hari ini, kita tahu setan masih berkarya. Setan masih bekerja. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang bisa ditelan oleh iblis, yang akhirnya apa? Membuat dia hidupnya jatuh kembali. Dan saya percaya bahwa yang dicari iblis bukanlah orang yang belum bertobat. Nggak perlu dicari dia. Iya kan?
Yang dicari apa? Orang-orang yang sudah kenal jalan kebenaran. Supaya apa? Ditariknya kembali. Supaya mereka kembali hidup dalam masa lalu mereka. Mereka kembali hidup dalam lumpur dosa. Mereka kembali hidup dalam kegelapan. Yang setan cari adalah orang-orang yang sudah mengenal jalan kebenaran. Makanya kita anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Oh, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin dekat dari kedatangan Kristus. Tanda-tanda zaman sudah kita lihat. Dan iblis akan terus mencari orang-orang yang bisa dapat ditelannya. Sehingga akhirnya dia membawa setiap anak-anak Tuhan yang tidak memiliki keteguhan hati, kemantapan jiwa, iman, pengharapan untuk menjadi sama dengan mereka. Wow, ngeri saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita yang sudah mengenal jalan kebenaran ini kembali lagi ke masa lalu kita. Saya mengerti ada begitu banyak tawaran-tawaran menghampiri kita orang percaya. Saya mengerti ada banyak tawaran-tawaran yang mempermudah kehidupan kita. Tapi kita mesti lihat dampaknya dari semua itu apa. Kalau semua itu memberikan kita dampak hidup jauh dari Tuhan, semua itu memberikan kita dampak kembali meninggalkan jalan kebenaran, lebih baik kita tolak. Saudara dikasih dalam Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, pendeta gak ngalamin sih. Pendeta gak tahu masalah saya, pendeta gak tahu pergumulan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Betul, saya gak ngerti, saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan sendiri menjanjikan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Betul, saya nggak tahu apa yang saudara alami. Yang saya tahu firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Kalau kita mengerti firman Tuhan menjadi memberikan jaminan buat kita, ngapain kita ngambil jalan pintas? Ngapain kita jalan pintas kalau ujung-ujungnya kita terjerat, ujung-ujungnya kita meninggalkan jalan kebenaran? Hari ini firman Tuhan ingatkan buat setiap kita, jika kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Barang siapa ku kasih, ia itu kutegur dan kuhajar. Kalau kita ditegur, hari-hari ini kita sudah diingatkan, namun kita masih mengeraskan hati kita. Jangan salahkan sampai Tuhan menghajar kita. Dan kita tidak pernah tahu apa hajaran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau hari ini engkau sudah ditegur, sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, saya ajak setiap kita, ayo kembali ke jalan Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada jalan kebenaran, bukan pergi meninggalkan jalan kebenaran. Kita sudah mengalami keberkatan Tuhan. Kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Bukan dengan perbuatan baik kita diselamatkan, tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, pemberian, bukan karena apa yang kita lakukan. Masakan kita mau pergi lagi meninggalkan Tuhan? Masakan kita mau mengecewakan Tuhan? Masakan kita mau menyalibkan Kristus untuk kali yang kedua? Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman ini. Dimanapun saudara berada, ayo, saya ajak setiap kita. Betul engkau punya masalah mungkin berat, betul engkau punya pergumulan, tantangan mungkin sedang hari-hari sedang membuat engkau tertekan, dan kau diperhadapkan dengan keadaan untuk bisa saja pergi meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau berikan engkau kekuatan hari ini. Ingat, kalau Tuhan izinkan kau punya masalah, Tuhan izinkan kau mengalami pergumulan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Dan saya mau berdoa hari ini buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami tekanan, yang hari-hari ini mengalami sesuatu yang membuat mereka hampir-hampir menyerah mengikuti jalan kebenaran. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus berikan pengharapan, Allah Roh Kudus berikan kekuatan, sehingga anak-anak Tuhan tetap hidup dalam jalan kebenaran, tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Bukakan jalan-jalan dalam kehidupan mereka. Jauhkan dari hati mereka hati yang mau pergi meninggalkan Tuhan. Jauhkan dari hati mereka hati yang mau pergi meninggalkan jalan kebenaran. Tapi biarkan tetapkan hati mereka untuk mereka tetap terus beriman, tetap terus percaya, tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Tepat pada waktumu datang pertolongan-Mu bagi mereka. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Hari ini biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Darah Yesus menjamah setiap mereka, menyembuhkan mereka. Bahkan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, kekuatan.
pengharapan atas mereka. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.